Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kritik Arsitektur. Oke ya, melanjutkan penjelasan di pertemuan minggu kemarin mengenai bentuk dari kritik arsitektur sendiri, di mana bentuk kritik arsitektur merupakan suatu komentar atau penilaian terhadap suatu objek arsitektural yang biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Nah, berawal dari perkembangan arsitektur, di mana catatan sejarah, arsitektur dipandang sebagai suatu kritik arsitektur yang bermula dari histori atau sejarah masa lalu sampai masa kini. Ya. Di bidang akademis sendiri, kritik arsitektur dipakai sebagai suatu pembelajaran dalam hal mengkritik hasil karya rancangan mahasiswa dan juga sebagai contoh lainnya adalah sayembara atau kompetisi. Ya. Di arsitek atau perancang sendiri di dunia nyatanya, kritik arsitektur ini dipakai dalam hal pembuatan proposal desain dan juga catatan terhadap klien ya, dalam arti bentukan kritik arsitektur ini sebagai salah satu wadah komunikasi yang kita dapatkan dari klien ya, baik itu kontraktor ataupun owner. Nah, kesemua ini tentunya dibentuk untuk menghasilkan suatu karakteristik moral berupa jiwa kritis dalam diri seseorang. Tentunya suatu kritik arsitektur ini memiliki nilai guna, di mana nilai gunanya tentu harus bersifat sesuatu yang positif dan bermanfaat ya, useful. Yang berarti bahwa kritisasi ini dapat membantu pemahaman ya, untuk facilitate understanding terhadap eksistensi suatu fenomena atau objek arsitektural. Di sisi lain juga kritisasi ini juga dapat menjadi sumber umpan balik ya, provide feedback. Nah, tentunya dalam kondisi faktual terdapat berbagai macam kritik arsitektur yang dipandang secara negatif ya, biasanya berupa ancaman atau intimidasi. Nah, cenderung dianggap sebagai suatu bentuk gangguan ya dalam hal kita mengembangkan potensi jiwa kritisasi di dalam perancangan arsitektural ya. Nah, di mana kritik ini sebagai bentuk perilaku yang konstruktif dan merupakan alat untuk mengembangkan suatu karya yang jauh lebih baik ya. Jadi, semisal ancaman atau kritik secara negatif ini fungsinya adalah untuk membangun ya, membangun dan juga mengembangkan agar karyanya jauh menjadi lebih baik. Ya, jadi kata kritik atau kritisasi ini awal mulanya berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti krinein, yang artinya memilah, menyaring atau membedakan. Sedangkan mengkritik di sini adalah mencari kesalahan dan juga memberikan penilaian terhadap suatu hasil karya. Terjadi bias subjektivitas, di mana subjektivitas ini merupakan suatu sudut pandang global, kemudian preferensi personal, dan juga premis-premis fundamental yang dirasakan dapat membawa kecenderungan untuk mengkritisi suatu karya arsitektur. Jadi dalam hal kritisasi sendiri, aspek pertama dan yang utama ini adalah dari jiwa kritikus sendiri ya, bukan tentang objek yang dikritiknya. Jadi gambaran diri dari sang kritikus ini merupakan masalah dari kritik itu sendiri ya, bagaimana cara dia memandang peranannya dalam melakukan kritisasi, yaitu sebagai bahan pertimbangan ketika seorang perancang menghadapi suatu kritisasi dan juga mulai untuk meresponnya. Ya, di mana
kritisasi ini merupakan suatu bentuk cara memandang peranannya dalam melakukan kritisasi dan sifat bias dalam diri, ya. Dimana bentuk antitesisnya itu sendiri merupakan suatu bentuk kritik yang tidak hanya berupa pembelaan, ya. Terdapat bias-bias yang didasari oleh kritik yang bersifat positif ataupun netral, ya, di mana perwujudan perilaku aktivitas manusia sebagai suatu role model, ya. Nah, jadi tentunya kritik ini harus dilihat sebagaimana halnya merupakan suatu pola perilaku dalam hubungannya berdasarkan motif-motif dan maksud tertentu, ya, yang dirasa harus adanya upaya evaluasi, interpretasi, dan juga deskripsi. Peter Collins, salah satu tokoh dalam kritik arsitektur, mengidentifikasi 4 kategori kritik, ya, di mana disebutkan bahwa kritik ini merupakan proses desain, kemudian penilaian kompetitif, evaluasi pengendalian, dan juga jurnalisme. Nah, berangkat dari kategori tersebut, didapatkan bahwa ada 3 macam metode kritik yang sering digunakan dalam bidang akademisi, ya. Yang pertama adalah kritik normatif, ya, yang sesuai dengan norma, standar, doktrin ataupun tipenya. Kemudian kritik interpretatif, yaitu sesuai dengan karakter, impresionistik, evokatif, ataupun advokatif. Dan juga kritik deskriptif, yaitu menggambarkan, menceritakan, dan juga mengungkapkan konteks dari segi historis. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai kritik normatif, di mana kritik normatif ini terdiri dari kritik doktrinal, kemudian kritik sistematik, kemudian kritik tipikal, dan juga kritik terukur. Jadi kritik normatif ini merupakan suatu keyakinan bahwa sebuah atau suatu bangunan atau lingkungan binaannya dibangun berdasarkan suatu model, pola, standar, ataupun prinsip yang berlaku. Ya, di mana model, pola, standar, atau prinsip tersebut menjadi rujukan terhadap kualitas bangunan dan juga lingkungan binaan. Dari pengertian tersebut, dapat kita paparkan bahwa kritik normatif ini dapat menjadi beberapa pengertian yang kita simpulkan sebagai istilah, ya, di mana istilah-istilah ini akan kita temui selalu di dalam bentuk metode kritik normatif, ya. Yang pertama misalnya adalah norma, ya. Norma sendiri merupakan sesuatu yang bersifat umum dan tidak konkret, ya, hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai benda konstruksi, ya. Seperti misalnya contohnya itu adalah slogan yang sering kita dengar di awal kita masuk di dalam dunia arsitektur, ya, yaitu apa? Form follow function, ya. Jadi bentuk mengikuti fungsi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan istilah doktrin, ya. Doktrin sendiri merupakan suatu pernyataan prinsip atau asas yang tak terukur, ya, atau kualitatif dan sifatnya umum. Ya, semisal ornament is a crime, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan sistem. Nah, sistem sendiri merupakan sekumpulan arahan atau petunjuk yang berhubungan satu sama lain, ya. Ya, misalnya adalah argumen yang dicetuskan oleh Vitruvius ini, ya. The architecture depends on order, arrangement, eurythmy, symmetry, propriety, and economy. Kemudian tipe. Tipe sendiri merupakan istilah dari model generalis yang mewakili kelompok bangunan dengan ciri-ciri tertentu. Semisal pasar swalayan atau rumah tinggal, ya.
dalam konteksnya sebagai fungsi bangunan ya. Jadi tipologi dari suatu bentuk bangunan ya. Kemudian yang terakhir adalah ukuran ya. Ukuran di sini merupakan suatu penilaian terhadap lingkungan dengan standar-standar yang telah terkualifikasi ya, seperti misalnya standar ukuran tinggi anak tangga ataupun misalnya standar ukuran untuk kusen, jendela dan sebagainya. Ya, untuk yang pertama dari jenis kritik normatif ini adalah kritik doktrinal ya. Jadi berupa doktrin yang disematkan oleh para arsitek ke dalam bentuk satu kalimat ya. Ya, seperti tadi saya jelaskan, ada banyak sekali slogan-slogan yang telah kita kenal. Salah satunya misalnya form follows function, kemudian less is more, ornament is a crime, dan sebagainya. Nah, biasanya ragam doktrin ini saling bertentangan ya. Jadi mengakibatkan kritik doktrinal ini jadi salah satu slogan yang gampang diingat oleh kita. Kritik doktrinal ini bersifat tunggal dalam sudut pandangnya, yang didasarkan atas keyakinan bahwa ada satu pendekatan yang dalam mencapai tujuannya menjadi salah satu standar ukuran keberhasilan dari suatu karya. Ya, bersifat kuantitatif, lebih terarah, namun ada kecenderungan interpretasi yang sangat luas. Salah satu tokoh yang mewakili kritik doktrinal ini adalah Shaw, yang mendekatkan atau mencetuskan salah satu pendekatan yang dimaksud dalam hal one best wayism ya. Jadi merupakan salah satu justifikasi atau pembenaran diri tanpa harus mengikuti tuntutan atau persyaratan spesifik yang cenderung mengurangi kebebasan. Kritik doktrinal ini berhubungan dengan sesuatu yang bersifat abstraksi ya. Jadi kecil kemungkinan terjadi pengujian yang objektif menyangkut bagaimana suatu objek arsitektural atau lingkungan binaan mampu mencapai apa yang menjadi idealisme dari sang perancang atau arsitek itu sendiri ya. Seperti contohnya Geoffrey Scott dalam The Architecture of Humanism, di mana ini merupakan contoh klasik ya sebagai upaya destruksi dari suatu doktrin ya. Beliau menantang argumen atau doktrin yang menyatakan bahwa arsitek Renaissance pada dasarnya adalah produk dari material, iklim, dan juga teknik konstruksi. Kemudian Amos Rapoport pun juga menantang doktrin yang sama dalam bukunya House Form and Culture ya. Jadi bentukan rumah itu tidak sesimpel dari hasilnya ya, yang berupa physical force ya. Jadi unsur-unsur fisiknya seperti klimat atau iklim, material, konstruksi, teknologi ataupun site-nya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik doktrinal ini bersifat abstrak, di mana prinsip-prinsipnya tidak mampu membatasi keterbatasan interpretasi dari pihak lain. Ya. Dan juga doktrin-doktrin ini cenderung dipastikan tidak terlepas dari reaksi ikonoklastik, ya, yang cenderung menghadirkan doktrin korelatif yang lebih baru lagi. Ya, kemudian ada juga jenis kritik sistematik, di mana kritik sistematik ini merupakan variasi dari prinsip commodity, firmness, and delight, ya, yang merupakan translasi dari bentukan prinsip utilitas, firmitas, dan venustas yang dicetuskan oleh Vitruvius ya tentang kriteria kualitas dari arsitektur. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa arsitektur yang baik ini tidak hanya sekedar kokoh ya, namun diiringi oleh adanya keterjaminan fungsi objek dan juga kemampuan objek untuk memberikan kenikmatan visual bagi kegiatan manusiawi dan juga pengalamannya.
Bush Brown menyatakan dalam versinya tentang sistem ini ya, di mana dalam salah satu notes-nya yang berbunyi ada 3 kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi pada suatu objek arsitektural ya. Jadi itu dapat jatuh ya, kegagalan itu. Kemudian dapat juga tidak mengakomodasi dari tujuannya, dan juga itu bukan merupakan salah satu karya seni ya. Kemudian objek arsitektur sendiri harus berperan sebagai modifikator dari iklim, modifikator perilaku, modifikator kultur, dan juga modifikator dari sumber daya menurut Hillier dan Musgrove. Nah, kemudian salah satu pakar yaitu Geoffrey Broadbent juga menambahkan secara personal ada faktor kelima yang ditambahkan dari gagasan Hillier and Musgrove tadi ya, yaitu berdampak lingkungan ya. Nah, kemudian sistem Hillier ini dikembangkan untuk mendukung pengertian yang lebih komprehensif dalam upaya penelitian arsitektural ya, dan dinyatakan cukup efektif ya untuk menjadi kerangka pikir dalam evaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu objek arsitektural dalam setiap kasus yang ada, dan juga mampu memberikan arahan dan mengindikasikan faktor apa saja yang semestinya menjadi perhatian dari kalangan kritikus ya, di mana kala menilai suatu karya arsitektur. Nah, jadi sistem-sistem ini tetap saja tidak mampu mengindikasikan suatu standar spesifik ya yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan penilaian ya. Dalam hal ini kita hanya mendapatkan suatu model tapi tanpa ukuran yang spesifik. Christian Norbert sendiri menerapkan bahwa sistem ini merupakan suatu totalitas arsitektur ya, di mana kerangka sistemik ini terdiri dari 3 aspek ya, ada tugas bangunan, kemudian bentuk, dan juga teknik ya. Nah, kemudian penilaian dari kualitas objek arsitektural ini harus diposisikan dalam suatu kerangka totalitas arsitektur, yang berarti bahwa teknik ini merupakan respon dari tuntutan bentuk. Nah, kemudian bentuk sendiri adalah respon dari tugas bangunan ya. Kemudian tugas bangunan sendiri harus diidentifikasi dalam konteks kontemporer atau kekinian ya. Namun, gagasan Christian ini cenderung lebih kepada model kritik doktrinal. Wolfing sendiri mengembangkan sistem klasifikasi karakteristik visual dalam objek arsitektural ya, melalui tipe-tipe linear, painterly, plan and recession, close and open form, kemudian multiply dan unity, and clearness and unclearness ya. Kemudian didukung oleh sistem-sistem yang digagas oleh Charles Jencks ya, yang menawarkan sistem yang berbeda untuk pengklasifikasian ya, terkait dengan latar belakang, maksud, dan asumsi dari penghadiran objek arsitektur ya. Kategorinya itu adalah logical, idealis, self-conscious, intuitive, aktivis, dan juga self-consciousness. Kemudian jenis selanjutnya adalah kritik tipikal ya. Nah, kritik tipikal sendiri merupakan suatu metode kritik yang didasarkan pada suatu tipe struktural, tipe fungsional, dan juga tipe bentuk ya. Kritik ini merupakan suatu kritik yang populer ya, digunakan terhadap karya arsitektur ya. Nah, kemudian di dalam kritik tipikal ini, kegagalan untuk berpikir dalam konteks tipe bangunan disebabkan karena kalangan kritikus atau sejarawan cenderung terlalu fokus pada aspek orisinalitas ya. Sedangkan sebetulnya sejarah arsitektur sendiri dibuat sebagai suatu ulasan tentang sekuen atau urutan penyimpangan melalui eksistensinya terhadap bangunan-bangunan yang tergolong progresif. Nah, Nicolaus
Pevsner sendiri dalam bukunya yang berjudul A History of Building Types ya menyatakan bahwa untuk mendapatkan cara pandang yang seimbang terkait dengan sejarah arsitektur ini didapat dari studinya tentang bangunan ya, di mana begitu banyak tipe-tipe atau tipologi bangunan yang dibangun ya dalam melihat suatu bentuk metode kritik sendiri ya yang berdasarkan tipe struktural, fungsional dan juga bentuk itu sendiri. Beberapa pakar dari kritik tipikal ini, salah satunya adalah Alan Colquhoun ya, mencetuskan bahwa solusi dari tipe standar ini senantiasa merupakan hal yang lazim ditemukan pada objek yang dianggap sebagai suatu inovasi baru rancangannya ya. Namun sejumlah problem perancangan juga memiliki parameter yang cukup untuk dicarikan solusinya. Nah, kemudian Mark and Steadman sendiri memperlihatkan suatu rancangan rumah dari Frank Lloyd Wright ya, sang arsitek terkenal dengan tipe geometri ruang yang berbeda satu sama lain ya. Ada kurva linear, rektilinear dan triangular ya. Namun sebetulnya memiliki pola hubungan fungsional yang sama. Nah, kemudian William McDonald sendiri menjelaskan bahwa ada 3 fitur dasar dari suatu objek bangunan ya, yang dinilai dengan metode kritik tipikal ini, yaitu struktur, fungsi, dan juga bentuk ya. Ya, jadi kritik tipikal ini merupakan suatu aspek kesamaan di antara sejumlah bangunan ya, di mana tujuan kegunaannya kesamaan, kemudian konfigurasi bentuk atau sistem strukturnya mengukur keberhasilan dari bangunan tertentu berdasarkan tingkat kemiripannya. Nah, di dalam kritik tipikal ini juga terdapat konsistensi dalam pola kebutuhan manusia dan aktivitasnya, yang secara paralel menuntut solusi yang konsisten juga di dalam rancangan lingkungan fisiknya. Di dalam kritik tipikal ini juga ada refleksi dari pola-pola yang lebih mendalam ya, dibandingkan dengan pola-pola yang terkesan lazim ya. Tentunya akan lebih signifikan dan efektif kualitasnya. Di dalam kritik tipikal ini juga diinvestigasi tentang bahasa pola ya, di mana ada suatu konsistensi dalam hal pola perilaku manusia terkait dengan kesamaan latar belakang budaya, kelas masyarakat, ataupun situasi dari lingkungan. Jenis lainnya adalah kritik terukur ya, di mana di dalam kritik terukur ini ada yang membedakan dari jenis kritik ini, di mana adanya penggunaan ukuran ya. Jadi standar-standar khusus yang diberikan di dalam kritik terukur ini berupa standar numerikal ya, yang menjadi norma acuan bagi sebuah performa bangunan. Nah, standar numerikal ini bisa berupa kondisi-kondisi minimum atau preferensi numerikal tertentu ya. Dalam konteksnya biasanya standar numerikal ini bersifat angka minimum ya. Sebagai contoh misalnya standar minimum tinggi ambang pintu ya, kurang lebih 210 cm dari permukaan lantai. Ya, atau misalnya ukuran tebal balok beton bertulang minimal 1/12 panjang bentangan ya. Nah, jadi ada bentuk aturan dari tata bangunan dari pemerintah setempat ya, tentang tinggi misalnya tinggi minimum dari suatu ukuran dari konstruksi bangunan. Ada juga yang meneliti bahwa kritik terukur ini merupakan suatu bentuk norma atau standar yang menjadi pertimbangan dalam kritik terukur ya,
yang biasanya ditargetkan dengan 3 kategori performa. Ya, jadi ada target teknis, target fungsional, dan juga target perilaku. Nah, kemudian Huxtable sendiri menstandarkan bahwa standar numerikal ini tidak hanya diungkapkan melalui ukuran ya. Dalam kasus ini, Huxtable sendiri mencontohkan bahwa standar yang tersamar dari penelitiannya bahwa rata-rata menyatakan bahwa standar berupa biaya dari suatu bangunan ya, seperti dikutip dari pernyataannya tersebut. Kemudian ada juga target-target yang terkait dengan kritik terukur ini. Nah, yang pertama adalah target teknis ya, yang terkait khusus dengan aspek struktur dan juga material bangunan ya, dan juga pemeliharaannya. Sebagai contoh, pertimbangan dari Rabinowitz ya, jadi beliau mengungkapkan suatu evaluasi teknis terhadap dinding bagian dalam sekolah yang melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini ya. Jadi provide terhadap struktur, kemudian durable surface, dan juga terhadap kekokohan dan juga pemeliharaan ya. Kemudian ada target fungsional, di mana target ini berhubungan dengan performa bangunan sebagai suatu tatanan untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Ya, sebagai contohnya, misalnya Rabinowitz ini mengevaluasi suatu forum pada suatu sekolah dasar, ya, di mana beliau menyatakan bahwa tangga merupakan aksesibilitas yang sangat mudah dan juga menarik ya untuk diterapkan sebagai bentukan-bentukan yang atraktif ya, yang bisa juga dijadikan sebagai fungsi lain ya untuk beraktivitas ya, seperti duduk ataupun lainnya. Kemudian target perilaku, di mana target perilaku ini terkait dengan dampak dari suatu objek bangunan terhadap sejumlah individu ya. Nah, contohnya Lozart yang menyarankan taksonomi untuk suatu respon terhadap kegunaan suatu objek bangunan ya, yaitu ada persepsi visual dari suatu lingkungan fisik, kemudian pola sikap yang lazim terhadap aspek lingkungan fisik, kemudian aktivitas perilaku yang teramati dalam suatu lingkungan fisik. Sebagai contoh lain, ada juga yang menguji persepsi para pengguna terhadap bentuk keseluruhan dan pembangunan dari suatu bentuk perumahan ya, yang memformulasikan bahwa penataan tapak yang ada pada proyek tersebut sebagai suatu perwujudan hierarki ruang ya. Adapun yang menyatakan bahwa dalam evaluasi atau kritik terukur ini terhadap pola, sikap, dan perilaku, dan juga fitur-fitur fungsional dan teknikal dari suatu lingkungan binaan, terdapat suatu permasalahan, ya, di mana teknik pengukuran dan juga sumber daya untuk merekam dan mengkomunikasikan temuan tersebut cenderung tidak cukup memadai. Demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.